Semua sampah itu sebenarnya adalah sumber daya. Jadi bagi kami sekali lagi sampah itu bukan musibah, tapi sampah adalah sumber daya. Jadi kalau Elon Musk itu berpikir bagaimana penduduk bumi dipindah ke Mars, ya, tapi Montres berpikir bagaimana umur bumi ini semakin panjang dan semakin bagus, sehingga penduduk bumi bisa semakin enjoy di dunia. Nah ini yang kita pikirkan. Selamat pagi Tias. Ya, terima kasih Tias. Pendengar dan juga pemirsa Radio Suara Widuri di channel YouTube Radio Suara Widuri, selamat datang dan selamat menyaksikan acara Jelajah OPD. Ini merupakan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang untuk mengeksplorasi program-program yang ada di instansi-instansi di pemerintahan Kabupaten Pemalang. Hari ini 21 Februari 2005, yaitu peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2022. Dan hari ini sudah bersama kami 4 narasumber orang-orang hebat dari pemerintah, dari dunia usaha, akademisi, dan juga lembaga non-pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah. Dan temanya hari ini, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Kita sapa satu-satu narasumber kita yang sudah ada di sebelah kiri saya, paling besar di meja ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, Bapak Raharjo SIP MAP. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Tarto dan para pendengar Widuri FM yang berbahagia. Baik, narasumber selanjutnya dosen tetap Fakultas Sains dan Teknologi Industri Universitas Al-Azhar Indonesia, dosen tamu Fakultas Teknik Universitas Indonesia Program S2, S3 Teknik Sistem Energi, dan juga aktif sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Riset dan Komersialisasi Perhimpunan Alumni Jerman, dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al-Azhar Indonesia, beliau Insinyur Ahmad Juang Pratama MSc. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk selanjutnya Direktur Utama PT Avatar Montres Indonesia, Bapak Ali Sa'roni S.Sos. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi ya. Ya. Diralat dulu. Kenapa nanti, Pak? Nanti dimarahin. Ya, bukan direktur utama. Ya. Nah, tapi direktur operasional. Direktur operasional, baik. Sahabat Widuri, berarti kita ralat ini adalah Direktur Operasional PT Avatar Montres Indonesia. Selanjutnya, Pimpinan Bank Sampah DKY, Bapak Teguh Feryandi P. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penyebutannya DKY apa DKY? DKY. Oh DKY. Iya. Kayak nama India. Kita ke Pak Ali Saroni dan juga nanti ke Pak Teguh ini yang ini terkait aplikasi. Bisa dijelaskan nih Pak Ali terkait dengan perusahaan Avatar Montres Indonesia ini sebenarnya bergerak di bidang apa dan pelayanannya seperti apa? Oke, terima kasih ya Pak Kepala Dinas yang saya hormati. Ini beliau luar biasa. Jadi mudah-mudahan di era Pak Raharjo ya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemalang ini, mudah-mudahan nanti Pemalang itu menjadi sentra industri daur ulang. Betul. Mudah-mudahan amin. Jadi jangan sentra pembuangan sampah jangan. Tapi sentra industri daur ulang. Insyaallah. Dan dijadikan sebagai pionir kabupaten bersih dari sampah, Pemalang Zero Waste. Wah, luar biasa. Amin, amin, Jadi amin. model ya. Pilot project sejateng. Jadi begini Pak, Ya. pertama nggak enak sebenarnya saya ralat terus. Yang pertama soal jabatan, yang kedua nama perusahaan itu Montres Avatar Indonesia, bukan Avatar Montres Indonesia. Baik, kita rubah di sini ya. Saya dapatnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa Pak. Montres Avatar betul. Jadi MAI. Siap. Nah, kalau di Pemalang kan MAW. Jadi ini gampang ingatnya. Kalau Pemalang MAW kita MAI. Nah, suatu hal yang perlu
kami sampaikan di sini, yang paling penting dalam mengelola sampah ini adalah bagaimana kita melihat sampah. Kalau kita melihat sampah sebagai sebuah musibah, ya, kita melihat sampah sebagai sebuah masalah, ya sudah. Akhirnya energi kita itu akan habis hanya untuk menyelesaikan bakal musibah. Jadi energi kita itu akan habis hanya menyelesaikan masalah, sehingga yang terjadi tiap tahun di negara kita itu, saya nggak tahu APBD Pemalang itu berapa per tahun, tapi di seluruh Indonesia itu puluhan triliun uang yang dibuang untuk ngurusin sampah. Untuk ngurusin sampah. Nah, tapi kalau bagi kami melihat bahwa sampah itu bukan musibah. Makanya jargon kami, bersih pasti untung. Pertama, yang kedua, merubah musibah menjadi berkah. Nah, ini yang akan kita kembangkan. Jadi kita ingin merubah mindset masyarakat bahwa sampah ini tidak lagi musibah. Musibah menjadi berkah. Memang kalau tidak diurus dengan benar ya semuanya akan menjadi musibah. Tapi ketika semuanya diurus ya jadi berkah. Jadi sampah bisa jadi rupiah. Tidak hanya jadi rupiah. Jadi makanya bisnis sampah itu bisnis yang luar biasa. Pertama, disayang oleh alam. Karena alam jadi bersih, Pak. Disayang oleh alam. Yang kedua disayang Tuhan. Bisnis paling disayang Tuhan itu ya bisnis sampah. Kebersihan sebagian dari kebersihan sebagian dari iman. Yang kedua, memang manusia diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini untuk jadi khalifah, untuk memberesin persoalan-persoalan ini. Buminya juga ini, dan disayang anak istri. Oh. Ini jadi sayang anak istri. Makanya yang perlu kita rubah adalah mindset, Pak. Jadi mindset, betul. Jadi ketika kita sudah mampu merubah mindset masyarakat, karena itu salah satu program dari Montres adalah memberikan edukasi. Dan di Pemalang nanti itu kita akan coba bangun yang namanya siswa sadar sampah. Siswa sadar sampah. Jadi sebelum kita bicara bisnisnya ya, karena bagi kami Montres ini memang sebuah perusahaan, tapi kita tidak melulu bicara soal bisnis untung dan rugi. Benefit gitu ya. Karena kita yakin setiap kita melakukan sesuatu yang berdampak bersih, pasti kita akan untung. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh. Jadi, sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya ini yang harus kita tanamkan. Jadi siswa sadar sampah dan kita mulai pilah sampah dari rumah. Jadi kalau selama ini kan TPS, TPA itu kan dianggap sebagai tempat pembuangan sampah ya. TPS tempat pembuangan sampah sementara maupun tempat pembuangan sampah akhir. Ya dibuang. Nah, sementara kalau kita hitung, tadi itu saya coba hitung-hitung dikit itu tentang nilai sampah di Indonesia. Itu jumlah sampah itu semuanya perhitungan 67 juta ton per tahun. 67 juta ton per tahun ini, bayang kalau nggak diurus kan kayak apa? Itu terdiri dari sampah sisa makanan, sampah itu 39%, sampah plastik 17%, kayu ranting daun 14,01%, kertas 12,02%, logam 3,34%, kain 2,6%, kaca 2,29%, karet kulit 1,95% dan lainnya 6,94%. Sisa makanan yang terbanyak. Nah, kalau ini kita hitung, jadi kalau ini kita hitung dengan rata-rata harga termurah, ya, harga termurah itu saya hitung itu 300, kita bikin rata-rata mulai dari sampah besi, logam, macam-macam sampai limbah sisa makanan, kita rata-rata Rp500 per kilo. Itu kita bisa mendapatkan nilai sebesar 57 triliun. Sampah yang dikelola oleh industri daur ulang itu tidak masuk di hitungan pemerintah ya Pak ya. Jadi sampah yang sudah dikelola oleh industri daur ulang nggak masuk di hitungan pemerintah. Ini yang nggak dihitung. Jadi bayangin, buang anggaran puluhan triliun hanya untuk menghilangkan potensi ekonomi 67 triliun.
Oh, ini kan luar biasa. Kalau 10 triliun dikasih ke Montres, kita selesaikan semuanya. Ya, karena apa? Semuanya masuk akal. Ini bicara ekonominya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah yaitu tadi, kita akan bergerak ke masyarakat. Ya. Makanya kemarin saya sampaikan ke Pak Rarjo maupun Pak Bupati bahwa kami ada modal. Udah nggak usah dihitung. Seandainya kami ada modal 1 triliun, 1 triliun itu tidak akan kami pakai untuk membuat sebuah pabrik yang terfokus di situ, enggak. Tapi kita akan kembangkan dari rumah ke rumah. Nah, jadi sampah itu biar terpilah dari sana, bungkus sampo semuanya kita beli. Nah, selama ini kan yang dipikirkan itu kan sampah botol, sampah yang kelihatan gede-gede lah. Nah, kalau botol itu gak usah kita pikirkan, pemulung itu sudah bisa beresin. Betul gak, Pak? Betul, Pak? Itu gak usah kita bereskan, pemulung sudah bisa beresin. Tapi bungkus sampo, bungkus rokok, ya, bungkus autan, bungkus kopi, itu pasti ada di rumah. Lalu siapa yang beresin? Ini yang sebenarnya masalah. Dan itu ada nilainya ya? Ada nilainya semua. Di aplikasi kita semuanya ada nilainya. Semua kita beli, mau beli kiloan boleh, satuan juga bisa. Jadi biarkan ibu-ibu itu memilah dari rumah. Nah, maka di Pemalang nanti, kalau di Jakarta kita sistem edukasinya kita arahkan ke SMA. Tapi khusus di Pemalang nanti SMA kita garap, tapi yang paling penting adalah SD. Kita masuk semuanya dari SD. Karena karakter building itu lebih enak dari SD. Menanamkan kesadaran, menanamkan nilai-nilai bersih, ya. Ke SD itu lebih gampang. Dan anak-anak SD itu biasanya berada di kampungnya masing-masing. Sampah yang sudah dipilah oleh ibunya atau bapaknya di rumah tinggal angkut ke SD. Nah, konsekuensinya kami harus gerak cepat. Karena kalau nggak segera diangkut, nanti SD jadi TPA. Selain siap angkut juga siap uang untuk membayarnya. Iya, kita pakai aplikasi. Dan di aplikasi itu semuanya juga langsung bisa, misalkan dari saldo sudah cukup pakai beli token listrik. Pakai di aplikasi kita, nggak keluar dari aplikasi. Jadi bisa beli token listrik, bisa bayar listrik yang bulanan. Ya, banyak lah yang bisa di ini. Nah, tapi pilah sampah dari rumah inilah yang paling penting. Paling utama penting. Paling utama, karena kalau enggak, untung di Pemalang saya bersyukur alhamdulillah. Untung TPS-nya kurang, Pak. Artinya? Cuman 66 kan? Iya. Coba kalau 223 TPS, waduh, berapa hektar lahan yang dirusak oleh sampah ini? Oh, itu jelas, oh, Pak. Semakin bagus kinerja dinas, ya, petugas kebersihan ini semakin kencang, semakin bagus kerjanya, semakin cepat TPS dan TPA-nya penuh. Betul nggak? Iya. Ini problem gitu loh. Nah, sementara apa? Semua sampah itu sebenarnya adalah sumber daya. Jadi bagi kami sekali lagi sampah itu bukan musibah, tapi sampah adalah sumber daya. Jadi kalau Elon Musk itu berpikir bagaimana penduduk bumi dipindah ke Mars, ya, tapi Montres berpikir bagaimana umur bumi ini semakin panjang dan semakin bagus, sehingga penduduk bumi bisa semakin enjoy di dunia. Nah, ini yang kita pikirkan. Jadi semua adalah sumber daya. Ya, buktinya tadi sampah bisa dibikin sebagai minyak ya, Pak ya, BBM. Terus bisa dibikin sebagai maggot. Banyak. Jadi mulai plastik yang nggak jelas, besi, kardus, apa semuanya, kain perca semuanya kita ambil, termasuk sampah di pasar itu yang ada bekas bungkus-bungkus kulit bekas kulit nanas, bekas kulit mangga, peloknya dan sebagainya, kangkung semuanya bisa kita urus, kita beli. Jadi yang pertama, kita harus mampu merubah pemikiran masyarakat bahwa sampah ini bukan musibah, tapi sampah ini adalah sumber daya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sampah yang dianggap sebagai sumber daya, maka semua akan berlomba-lomba untuk mengurus sampah. Tentu kita harus lakukan edukasi itu tadi. Karena apa? Ada nilainya, Pak. Ya, coba kalau misalkan Pemalang yang sudah diberitakan menjadi salah satu daerah dengan
kemiskinan Kemiskinan ekstrim. ekstrim. Nah, ini bisa menjadi apa namanya cara ya. Sangat bisa. Di daerah-daerah bawah, daerah-daerah pegunungan dan sebagainya, sampah organiknya luar biasa. Ya, kayak sampah organik itu kan banyak berpikir tentang sekarang ini yang lagi booming kan maggot. Padahal sebenarnya tidak hanya maggot ya, cacing juga luar biasa itu. Budidaya cacing, dan di kampung itu bibit cacing nggak susah nyarinya. Tinggal budidaya cacing, atau kalau nggak budidaya cacing, tiap hari aja nyariin cacing itu 1 kilo 2 kilo. Saya beli cacingnya juga. Nggak ada lagi cerita. Jadi di kampung yang penduduk miskin ekstrim nyari cacing kan nggak susah. Nenek-nenek pun saya yakin bisa itu nyari cacing. Di 1 kilo itu lumayan, Pak. Kalau di Jakarta cacing itu 1 kilo, yang cacing merah ya itu 40.000. Udah anggap saja di sini 25.000, sehari dapat itu 2 kilo kalau nyari cacing di kampung-kampung itu. Apalagi di kampung banyak yang ternak sapi, ternak kambing ya, banyak. Kalau enggak ya kita jadi apa, kita lakukan edukasi untuk melakukan budidaya cacing. Kalau enggak ada modalnya, ayo kita bangun. Terus sampah-sampah yang itu pasir juga banyak, kita bikin paving block gitu. Artinya apa? Sebenarnya semua ini bisa kita manfaatkan secara benar selama kita menilai sesuatu itu dari sudut pandang yang benar. Kalau sudut pandangnya sudah musibah, ya sudah, yang kita pikirkan ya udah buang. Padahal buang itu juga nggak jelas, cuman pindah tempat doang. Iya, tidak di antara sampah ini dengan sampah yang lain itu nyampur gitu. Nyampur malah semakin rusak. Nah, kalau dipilah dari rumah, wali murid sekolah dasar sudah memilah dari rumah masing-masing, di sekolahan kita buatkan tong tersendiri. Timbangan juga. Timbangan atau apa nanti? Nanti kita bikin penanggung jawab di sekolahan. Jadi di sana ada ini sendiri, ya, manajemennya sendiri, kita ini semuanya nanti. Jadi dari rumah tinggal setor ke sekolahan. Nah, tiap hari kita ambil atau kita atur dengan sekolahan kapan jadwal pengambilannya. Jadi enak. Jadi mau sampah organik, mau sampah anorganik, semuanya sudah terpilah, enak. Nah, kita beli. Kalau cuma disuruh ngumpulin, nggak ada yang beli, siapa yang mau? Iya. Nggak akan ada yang tertarik sama sekali. Nah, tapi kalau dibeli, berapapun itu nilainya, nggak ada soal, karena pakai aplikasi. Nggak perlu bawa 1 karung dulu baru dijual. Orang 1 botol di sini aja kita scan, kita contoh. Ini botol apa? Nah, botol aqua itu. Aqua, ya. Nah, ini aja botol kita plastik. scan. Sudah muncul 1 botol, sudah ada nilainya di sini. Gitu. Langsung masuk ke saldonya. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi dari rumah misalnya di-scanin satu-satu. Nama aplikasi Pak Ali? Apa nama aplikasi? Montres. Okay. Kita ada aplikasi itu satu Montres. Itu untuk transaksi sampah-sampah baik yang berbarcode maupun tidak berbarcode. Kiloan. Iya. Nah, umum mau ada mereknya mau gak ada mereknya nggak ada soal. Kemudian yang berikutnya adalah Moncare. Itu punya kita juga. Moncare ini khusus untuk sampah yang punya barcode. Bermerek itu. Oh, iya. Ada barcode. Nah, di Pemalang ini sampah-sampah yang berbarcode kita upayakan pakai aplikasi Moncare. Yang nggak berbarcode pakai Montres. Kenapa? Kelebihan Moncare ini, Pak, semua sampah terdata. Sumbernya terdata. Misalkan dari 1 juta botol air minum, ya, ini nanti muncul yang merek Aqua berapa. Nilainya muncul di situ. Bukan hanya nilainya, produsennya muncul. Jadi yang dari Danone berapa, yang dari Mayora berapa, yang dari Indofood berapa, dari mana berapa. Kalau itu sudah muncul semuanya, Pemda itu tinggal getok yang punya produksi, yang punya produk. Ngapain lu buang sampah ke sini banyak-banyak? Nggak pernah mikirin daerah kami. Berapa miliar botol per tahun yang Anda jual di sini? Berapa miliar produk Anda yang botolnya merusak lingkungan Pemalang? Anda nggak pernah mikirin ini. Ya, jadi ada data per merek perusahaannya itu ada. Jadi dengan Moncare ini kita nggak hanya sebatas transaksi, tapi kita juga bisa ngecek seberapa besar, ya, seberapa besar keterlibatan produsen itu mencemari lingkungan di Kabupaten Pemalang, termasuk Indomie, autan, bungkus kopi dan sebagainya. Jadi Pemda bisa nuntut karena apa? Produk mereka itu bisa merusak kabupaten dan mereka tutup mata, betul nggak Pak?
Nah, ini di Monker muncul. Jadi jumlah produk ini yang dari sekian juta botol atau gelas, ini produk ini sekian persen. Ada datanya, akurat. Bisa Jadi menjadi mereka- referensi data ya Iya. untuk pemerintah. Iya. Jadi di Pemalang untuk sampah yang berbarcode kita upayakan pakai Monker, yang nggak berbarcode kayak kardus, terus Iya. kemudian ember-ember pecah itu. Nah, itu kan nggak ada barcode-nya. Ya, Ali. kita pakai Montres. Yang sudah diterapkan selama ini sebelum di Pemalang itu di mana dan seperti apa, Pak? Kita di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta itu yang belum jalan cuman sampah organik. Karena kita nggak punya lahan. Tapi di Pemalang ini lahannya luas. Organik harus kita ambil. Kalau di Jakarta selain semua sampah anorganik kita sudah ambil, sudah jalan. Dan alhamdulillah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang juga sudah ke sana. Jadi di sana kita maggot ada, kemudian pupuk organik cair kita ada, terus kemudian pupuk organik kompos padat kita ada yang kompos itu. Kemudian budidaya cacing kita juga punya, yang di Magot itu kita juga sampai ke ternak ayam. Nah, ini lagi kita kembangkan kerjasama dengan Buperta yang di Cibubur untuk ternak cacing sama budidaya tanaman usia pendek. Dan itu semua bisalah Pemalang, Pak ya? Bisa, Insya Allah bisa. Harus. bisa. Dan itu Dan Kabupaten Pemalang insya Allah nggak usah mikirin modalnya dari mana APBD gini. Kita tahu, Pak. Dan saya juga orang Pemalang. Persoalan APBD Pemalang sekarang ini agak repot. Apalagi masa-masa corona. Karena itu kami berpikir dari sampah ini harus bisa menjadi PAD tambahan buat pemerintah daerah. Pak Ali, coba tolong lihatkan aplikasinya, Pak. Ini biar penasaran masyarakat mungkin bisa melihat di kamera. Nah, Montres, Pak. Siap, coba. Di Play Store sudah ada. Oke, Play Store Montres itu ya. Ini kabar baik untuk masyarakat Pemalang ya, Pak. Seperti itu penampakannya. Nah, ini aplikasinya. Oke, baik, ada pertanyaan ya? Bentar. Oke, ini mau kasih unjuk dulu Iya. aplikasinya seperti apa gitu. Nanti ditunjukin Biar aplikasinya ya masyarakat agar lebih masyarakat siap-siap Pemalang untuk tahu ya. ketika ini Siap, program siap. sudah berjalan, Pak Ali, mudah-mudahan Sudah. mengunduh aplikasinya semua. Untuk Pemalang kita upayakan sebelum launching kita sudah jalan duluan. Rencana launching kapan, Pak? Insya Allah kapan? Nah, tergantung beliau. Ya, Kabar kita baik harus dikabarkan. Kalau di Jakarta kita sudah launching sudah launching, dan kita bukan hanya launching ya. Nah, itu sudah jalan tiap hari itu. Intinya kalau program baik dan untuk kemaslahatan umat ya, umat memang harus secepatnya dikabarkan nanti, Pak ya. Baik, seperti apa lihat, Pak? Mohon izin. ya Oke. sudah punya ini aplikasinya. Namanya sudah saya tuh. Wah, mungkin ini teman-teman ya bisa melihat seperti ini. Montres, tulis saja Montres. Di Nah, Play Store ada semua. silakan Montres nanti. dan Monker. Montres dan Monker. Montres itu untuk apa namanya? Transaksi, seperti itu. Kalau Monker Semuanya untuk transaksi. untuk transaksi. semua. Tapi yang membedakan apa? Cuman kalau Monker itu khusus yang berbarcode. Monker yang khusus berbarcode. Oke. Kalau Montres itu umum, termasuk tabung TV, kemudian sampah bayam, sampah kangkung, sampah apa. aplikasinya ini. Nah, itu lengkap itu. Monker. Oke. Kenapa? Fitur-fiturnya. Iya. Ada pendapatan seperti itu, ada keranjangnya juga. Itu udah nama saya kan. Oke, sekali lagi kita tunggu di YouTube ya, di YouTube, di YouTube. Oke, kita lihat ada pertanyaan di YouTube. Ini lewat Silakan, chatting. ada nanti kita beri kesempatan 5 penanya ya, Rida ya, 5 penanya. Ini pertanyaan pertama dari SM. Cara menjualnya, sistemnya bagaimana ya? Cara menjualnya ini maksudnya mungkin tadi ya mungkin pertanyaan sama seperti saya ya. Cara menjualnya itu bagaimana ketika berarti si RM punya sampah nih, Pak Ali. Kemudian cara menjualnya ke Montres seperti apa? Mungkin seperti itu. Bisa langsung dijawab, Pak Ali? Biar Kalau jelas. kalau cara jual gampang. Jadi di aplikasi ini kan gimana cara menjelaskan? Menggunakan fitur apa mungkin? Nah, buka aplikasi Montres. Buka aplikasi. Ini yang Montres dulu ya. Nah,
buka aplikasi Montres, terus kemudian di sini ada jual sampah. Ya, Ibu misalkan ini punya sampah batang kangkung misalkan. Bisa ya Pak? Bisa. Batang kangkung. Susah banget. Iya kan? Cari yang susah-susah aja. Kalau botol plastik sudah banyak, kita juga akan terima itu. Tapi yang susah-susah kan. Ubi cecek. Hah? Kenapa? Pohon cecek. Pohon cecek bisa. Keren. Lanjut Pak. Nah ini kan ada ini jual sampah. Kita lihat sampah kita jenis apa. Ini kan ada apa namanya Mongerbread itu terdiri dari minyak jelantah. Ya, sekarang buru-buru jelantah ya. Nggak ada minyak sama sekali nih. Iya. Nah, minyak jelantah, nasi, bekas nasi itu. Wow. Itu juga kita tampung semua. Jadi Padang. mau nasi dibuka ini ada dari Horeca, ada dari warteg, dari rumah, dari apa namanya pesta. Ini beda-beda harganya. Nah ini kalau mau jual sampahnya nasi basi misalkan, atau sayur-sayuran, ini ada dari rumah tangga, dari pasar, dari pesta, dari ini. Nah semuanya ada semua di sini. Nah jadi jual, misalkan jual yang sayur aja, atau mau plastik ya. Nah di bawahnya ini ada Montronic. Montronic itu sampah bekas TV. Elektronik lah itu. Nah terus kemudian Mon metalik, ini ada besi tua, kaleng aerosol, aluminium, kaleng can, tembaga dan lain-lain. Kemudian ada Mon paper, ini kertas Ya. ada sak semen, terus kertas kerja arsip itu, kertas HVS, Berarti kardus. jangan KTP ya Pak? Kenapa? Fotokopi KTP kakak Jangan fotokopi KTP kakak, nanti bisa dipakai daftar untuk calon bupati independen. Oke. Macam-macam, majalah, karton, kertas koran dan sebagainya. Kemudian ada Mon plastik. Nah Mon plastik ini ada PP gelas, kemudian PS, kemudian ada HDPE, EcoBrick, ya. Terus kemudian PET atau bodong, PVC, LDPE kresek dan sebagainya. Nah ada juga masuk gabruk. Kalau sudah pusing bedainnya, Jatuh gitu. ya, kalau pusing bedanya kumpulin aja semua jenis plastik. Ya, mau itu ember, mau itu gelas, mau itu aqua apa Jadi botol, satu, Pak. mau itu kursi patah dan sebagainya. Jadiin satu itu namanya gabruk. Daripada susah-susah. Daripada susah-susah itu kan. Ini apa jenisnya, ini apa ini PP, ale-ale ini masuknya mana? Ini PP apa dan sebagainya. Plastik resek. Oh, daripada pusing bedanya, langsung Ya. kumpulin jadi satu, namanya gabruk. Oke gitu Nah, itu ya. ada semuanya. Ah. Nah, terus diklik di sini. Nah, misalkan gabruk ya. Oke, ini kan sudah muncul ini harga gabruk. Sekian, langsung muncul harganya di sini. Nah, terus budget ini Apa itu tadi tulisannya Pak? lanjutkan. Lanjutkan. Nah, mana tadi? Nah, jadi yang sudah download siapa? Nanti biar sekalian praktek. Pak Harjo ini langsung mungkin. Yang Montresnya. Mm-mm. Jual gabruk. Nah, jual gabruk misalkan. Nah, begitu udah diklik nanti muncul barcode, Pak. Nah, barcode itu nanti kalau misalkan orangnya dekat, langsung kita scan barcode di HP dia. Kalau orangnya jauh, ya tapi barang bener-bener ada, sudah diverifikasi ada, kirim ke apa namanya, orangnya agak berjauhan, kirim aja ke WA. Nanti scan barcode dari situ. Itu bisa. Cuman memang kenapa kita harus bikin di Pemalang? Karena ya kita itu kan harus mendekati pemegang aplikasinya, Bener. pemegang sampahnya. Kan tidak mungkin kami ada di Jakarta sementara orang mau jual sampah gabruk di Kabupaten Pemalang 3 kilo dijual ke Jakarta, kan nggak mungkin. Nah karena itu kita mendekat. Nah kita akan bikin apa namanya bank sampah unit di beberapa daerah, termasuk di SD itu tadi. Nah itu tujuannya apa? Supaya masyarakat bisa bertransaksi secara langsung. Kalau nggak kayak gitu ya nggak bisa, nggak mungkin kan. Sampah plastik 3 kilo dikirim ke Jakarta naik bis, oh Dewi Sri order. Kan nggak bener. Itu kira-kira Pak. Ya, cukup ya, puas ya untuk Mas JM. Baik,
kepada 4 narasumber, mungkin dari Pak Juang atau Pak Ali ingin menambahkan, Pak Pendi, Pak Teguh ingin menambahkan sebagai closing statement pagi hari ini. Pak Ali, silakan. Ya karena kami sudah cerita di sini dan target kami itu ya bikin bank sampah unit sebanyak-banyaknya. Nah karena itu yang mau bergabung di sini, kalau di daerahnya belum ada bank sampah unitnya, ya bentuk bank sampah unit, nanti komunikasi dengan kami. Nah itu di sini ada bank sampah induk Montres, nanti komunikasi aja sama bank sampah induk Montres supaya dibentuk bank sampah unit. Nah nanti yang pertama kali mendekat itu kita bentuk bank sampah unit di tempat dia. Nah, jadi karena kita juga gini Pak, jadi dari bank sampah unit dia juga dapat untung. Iya. Nah, jadi dia beli dari nasabah, dari masyarakat, beli sekian, nah nanti dia jual ke bank sampah induk. Nah itu juga ada untung. Kalau untuk unit tingkatnya berarti kecamatan atau desa? Desa, kecamatan Bisa. kita bikin unit. Nah jadi kalau bank sampah induk kan satu kabupaten. Iya. Nah yang lainnya nanti ke bawah ya kita nggak perlu bikin kecamatan nggak perlu, udah langsung unit aja. Pokoknya di unit mana ya itu langsung. Ya. Nanti transaksinya dari nasabah ke bank sampah unit, dari bank sampah unit jual ke bank sampah induk. Udah itu aja. Jadi yang belum ada Montres di daerahnya ya, yang belum ada bank sampah unit di daerahnya, saran saya segera daftarkan. Kalau enggak nanti kesempatan ini diambil orang lain. Nah, daftarkan ini kemana Pak? Nanti ke bank sampah induk Montres. Ada Setelah ketuanya. launching nanti atau bagaimana? Sebelum launching nggak apa-apa, itu orangnya ada di depan itu. Kalau perlu sebelum launching kita udah mulai ini. Iya, ya ini harus kita gencarkan ya ke masyarakat biar lebih tahu. Begitu ya Pak? Ya. Cukup Pak? Siap, cukup. Oke, terima kasih kepada 4 narasumber, sangat bermanfaat dan itu menjadi kepedulian kita bersama masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Pemalang, agar peduli sampah dengan cara mengelola, kemudian bisa mengurangi emisi dan membangun proklim. Baik, terima kasih, dan pendengar juga penonton di channel YouTube Radio Suara Widuri, terima kasih atas partisipasi sudah mengikuti acara ini, dan juga Roni Esos, Direktur Operasional PT Montres Avatar Indonesia. Saya takut salah lagi. Ini udah berapa ya? Pelan-pelan. Pimpinan Bank Sampah DKY Teguh Feryandi P. Matur, terima kasih. Semoga kita jumpa lagi untuk membahas dengan tema-tema yang sangat menarik. Amin, amin. Dan terima kasih juga pemirsa channel YouTube Radio Suara Widuri. Kita kembali ke studio bersama Tias Alodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.